Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memenuhi tugas aksi nyata 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Hari ini kami akan melakukan pra-observasi yaitu dengan rekan saya, guru matematika Pak Angga. Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam Pak. Sehat Pak Angga? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Baik Pak Angga, hari ini kita akan melakukan pra-observasi ya Pak Angga ya. Oke. Jadi supaya nanti pas pelaksanaan observasi sudah jelas target Pak Angga apa gitu ya, supaya nanti di persiapan ini nanti tujuannya bisa tercapai gitu ya. Oke, kita akan mulai ya Pak Angga ya, langsung aja ya wawancaranya. Mungkin yang pertama tujuan pembelajaran Pak Angga nanti saat observasi, tujuannya apa nih tujuan pembelajaran? Oke, nanti tujuan pembelajaran yang saya akan targetkan di kegiatan kali ini yaitu nanti siswa itu mampu menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan berbagai metode, yang diantaranya eliminasi, kemudian substitusi serta campuran. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajarannya. Terus kemudian area pengembangan yang sudah dicapai oleh area pengembangan dari kegiatan ini nanti dalam proses pembelajarannya, pengembangan yang akan saya rencanakan pengembangannya yaitu terkait keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, kemudian rasa percaya diri siswa yang pada di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan saya perhatikan itu kurang begitu, tidak kurang lah, saya anggap kurang karena cenderung mereka itu kurang berani untuk mengungkapkan pendapat serta masih terlihat kurang begitu aktif dalam kegiatan pembelajaran saat berdiskusi. Nah itu bagian utama yang mungkin akan saya kembangkan dalam kegiatan ini. Kemudian ada juga dari sisi akademiknya ya tentunya berdasarkan tujuannya. Itu nanti harapan saya atau yang akan saya kembangkan itu adalah terkait bagaimana siswa bisa menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel tentunya ya, dengan menggunakan berbagai metode yang tadi disebutkan di awal. Mungkin seperti itu untuk areanya Pak. Iya. Model pembelajarannya berarti yang dipakai apa nih? Oke, untuk model pembelajaran insya Allah nanti akan saya gunakan model problem based learning. Jadi nanti dalam pelaksanaan pembelajarannya itu siswa diberikan suatu permasalahan berupa sistem persamaan linear 3 variabel. Karena kan untuk PBL ini kemampuan yang harus dimiliki itu tentunya SPLDP ya. Saya beranggapan siswa itu sudah menguasai karena sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya, sehingga di sini saya langsung memberikan suatu permasalahan yaitu berupa soal SPL 3 variabel yang nantinya saya akan tuangkan dalam LKPD untuk mereka diskusikan. Nah nanti terkait langkah-langkah atau sintak-sintak PBL model PBL mungkin saya akan saya sesuaikan dalam bentuk LKPD sehingga nanti saat siswa mendiskusikan di situ akan terlihat bagaimana sintak-sintaknya itu bisa terlaksana. Mungkin seperti itu Pak. Ya. Sudah ada soal cerita gitu Pak ya, studi kasus gitu ya. Soal cerita untuk apa? Yang disiapkan itu di LKPD itu. Oh, itu hanya berbentuk langsung ke bentuk persamaan karena untuk model ya, istilahnya kan kalau dalam materi SPL 3 variabel itu bentuknya model matematika itu nanti akan dipelajari di pertemuan berikutnya. Jadi pada beda ini ya. Nanti beda bahasanya ya. Beda bahasa. Itu hanya sekedar prosedurnya aja, bagaimana siswa bisa menyelesaikan SPL. Baru nanti kita ke model matematika seperti itu Pak. Ya, oke. Strateginya Pak yang dipersiapkan apa aja? Ya, strateginya ya tadi selain dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Oke, mungkin nanti terlihat aktif atau tidaknya ya saya akan menggunakan metode diskusi ya, dengan pengelompokan untuk setiap kelompoknya itu tidak terlalu banyak karena supaya gampang pemantauan. Jadi nanti menggunakan diskusi kelompok yang satu kelompoknya itu mungkin terdiri dari 4 orang siswa.
nanti dalam proses dalam pembelajaran itu ya siswa seperti yang tadi sebutkan diberikan berupa LKPD yang nanti mungkin mereka akan selesaikan secara berdiskusi. Nah dari situ saya akan melihat ya, tadi yang area pengembangan yang saya akan kembangkan itu terkait keaktifan. Nanti saya akan pantau bagaimana mereka melaksanakan proses diskusinya, saya akan pantau. Kemudian strateginya juga ya tadi sebelum melaksanakan kegiatan ini ya tentunya saya harus menyiapkan juga ya, menyiapkan LKPD-nya ya begitu. Terus medianya juga harus saya siapkan. Di sini saya coba menggunakan ya sedikit berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Saya akan coba penggunaan proyektor. Berarti saya juga harus menyiapkan bentuk PowerPoint-nya seperti apa. Nah, mungkin itu nanti yang rencananya untuk kegiatan kali ini. Iya. Ya paling itu Pak Angga ya persiapan kita untuk nanti saatnya observasi. Nah rencananya observasinya nanti di hari Oke, di hari apa Pak? Jumat. Hari Jumat ya. Jumat saya kan ada jam, kebetulan ada jam mengajarnya itu di jam pertama. Iya. Mungkin nanti kelihatannya itu ya jam pertama sampai dengan selesai. Ya. Di kelas 10 DPIB 2. DPIB 2 ya. Oke. Hari Jumat di kelas 10 DPIB 2. Ya. Baik, mungkin itu Pak Angga ya untuk praobservasi nanti supaya nanti saat observasi kita lebih lancar karena sudah ada rencana, sudah ada target sendiri gitu ya. Mungkin itu Pak Angga, sampai ketemu nanti di pelaksanaan observasi. Terima kasih Pak Angga. Sama-sama Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, demikian praobservasi kami untuk persiapan coaching nanti. Pada video berikutnya ada berupa rekaman kegiatan saat observasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, setelah kemarin kami melaksanakan praobservasi, hari ini akan dilakukan observasi berupa rekaman pembelajaran di kelas, gitu ya, dengan Bapak rekan saya kemarin ya, Pak Angga. Pak Angga gimana hari ini? Sudah siap Bapak? Siap. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke rekaman pembelajaran. Assalamualaikum. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta untuk perwakilan kelas KM coba pimpin berdoa sebelum melakukan pembelajaran. Siap. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya lemes ya. Kehilangan energi. Gimana sebelum memulai kita melakukan ice breaking dulu? Bapak pengennya ice breakingnya supaya semangat. Tahu jargon NASCAR? Tahu. Oke. Tapi Bapak nggak akan memimpin ya. Kalian yang memimpin jargonnya. Ada yang mau mencoba memimpin? Bapak pilih aja ya. Yang kira-kira gagah. Nah, harus coba ya pemimpinnya. Nah, kamu aja maju pimpin supaya semangat. Kita yel dulu. Semuanya berdiri. Karena kan kata-katanya ada always number one ya. Selalu nomor 1. Jadi harus berusaha menjadi nomor 1 berdiri. Semangat supaya pembelajaran lebih semangat lagi. Siapa kita? Nesa. Siapa kita? Nesa. Siapa kita? Nesa. Nesa. Always number one. Bukan jadi tambah semangat ya. Terdengar dari suaranya. Mudah-mudahan semangatnya tidak luntur sampai pembelajaran hari ini kita selesaikan. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bersemangat. Ya, masih dalam kondisi semangat untuk belajar. Oke, untuk pelajaran hari ini
kita akan belajar mata pelajaran matematika, melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya. Oke, untuk materi pembelajaran nanti kita masuk ke sistem linear 3 variabel. Oke, sebelum memasuki proses pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadirannya dulu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Yang tidak masuk siapa? Oke, Anissa, Kania. Siapa lagi? Selain Anissa, masih ada yang merasa kehilangan temannya? Oke, jadi hari ini yang tidak masuk Anissa. Kania, kenapa alasannya? Oke, sakit. Jadi sebelumnya kita doakan dulu Anissa supaya segera disembuhkan kembali agar bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Oke, sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi untuk pembelajaran hari ini Bapak akan informasikan dulu terkait kegiatan apa sih yang akan kita pelajari hari ini, kegiatannya seperti apa. Jadi nanti untuk hari ini kita akan belajar menggunakan metode diskusi kelompok. Ya, nanti kita akan berdiskusi sesuai diskusi yang sudah kita bentuk sebelumnya kelompoknya. Masih ingat kan kelompoknya? Kemarin ada berapa kelompok totalnya? 4 kelompok. 6, benar. 6. Ada 6 kelompok, satu kelompoknya terdiri dari 4. Berarti 6 kali 4 berapa? Ada ya? Oke, pembelajaran hari ini seperti yang tadi Bapak sebutkan, kita masuk ke persamaan linear 3 variabel. Tapi nanti ada beberapa materi prasyarat ya yang harus kalian kuasai. Oke, sebelumnya Bapak akan menayangkan manfaat mempelajari SPL 3 variabel dalam kehidupan sehari-hari. Tolong nanti disimak video yang tampil di depan. Ini kelihatan semuanya ke belakang? Mudah-mudahan bisa diputar ya videonya. Silakan simak. Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang SPLTV. Siapa yang tahu apa itu SPLTV? SPLTV adalah singkatan dari Sistem Persamaan Linear 3 Variabel. Sebelum kita belajar tentang SPLTV, yuk sama-sama kita lihat video berikut ini. Suatu hari di sebuah toko buah datanglah Amir yang ingin membeli beberapa buah. Amir membeli 1 buah anggur, 2 buah apel, dan 2 buah pisang seharga 67.000. Kemudian datanglah Amelia. Setelah memilih-milih, akhirnya Amelia membeli 4 buah anggur, 1 buah apel, dan 2 buah pisang seharga 75.000. Tidak lama kemudian datanglah Tony. Tony ingin membeli buah pesanan ibunya, yaitu 3 buah anggur, 1 buah apel, dan 1 buah pisang seharga 40.000. Setelah semuanya selesai membeli buah dan pulang, datanglah Anna. Baik, apa sih manfaatnya kita belajar sistem persamaan linear? Ya, tadi kenapa Bapak harus menampilkan manfaat pembelajaran suatu materi pada setiap mata pelajaran itu karena ya nanti supaya muncul semangat di dalam diri kalian. Oh, ternyata yang kita pelajari itu tidak sia-sia, ternyata ada manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi supaya kalian bisa menerapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ini hanya sebagian contoh. Contoh di sini merupakan seperti biasa, ini mungkin ada kaitannya dengan ekonomi ya. Nanti banyak juga kegiatan lain ada di bidang, misalkan di bidang-bidang yang lainnya. Ini Bapak tampilkan untuk manfaat di bidang ekonomi, yaitu tentang menghitung masalah keuangan. Yang tadi kan ya ada berapa tadi? Ada buah-buahan dan semacamnya. Jadi kita akan mencari berapa harga buah ini, berapa harga buah B dan seterusnya. Nah itu manfaat yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah sekarang Pak tampilkan dulu slide berikutnya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini tentunya supaya ada target yang harus kita capai. Ya, di sini ada tujuan pembelajaran untuk hari ini. Apa sih yang
harus kita capai targetnya tujuan pembelajaran hari ini. Di sini sudah Bapak tampilkan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu siswa nanti dapat menggunakan metode substitusi, eliminasi atau campuran ya, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan benar. Selain bisa nanti menerapkan juga nanti harus sampai jawabannya menghasilkan jawaban yang benar. Nah, ini tujuan pembelajaran yang hari ini akan kita capai. Kemudian, nah, untuk mencapai tujuan tersebut tentunya nanti ada materi prasyarat yang harus kalian kuasai. Kenapa mesti ada materi prasyarat? Karena matematika itu ya secara ini materinya berkaitan atau berkesinambungan. Untuk kalian mempelajari materi B, tentunya harus bisa juga menguasai materi A, karena nanti ada kemungkinan materi A bisa digunakan di materi B. Ya, jadi ada berkesinambungan untuk matematika. Nah, materi prasyarat apa yang harus kita kuasai untuk mempelajari SPL 3 variabel? Oke. Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Dengan materi sekarang perbedaannya apa coba? Dengan materi sekarang. Kalau yang sekarang akan kita pelajari adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Kemarin kita belajar sistem persamaan linear 2 variabel. Ada yang beda dari kata-katanya? Apa coba? Bedanya? Variabelnya. Kalau kemarin kita belajar 2 variabel, hari ini kita akan belajar 3 variabel. Masih ingat apa yang dimaksud dengan variabel? Kemarin pertemuan sebelumnya bisa dengan huruf ya, mungkin dengan huruf A, B, C. Kemarin umumnya kita menggunakan variabel apa? Variabel X dan Y. X dan Y berarti hanya 2 variabel. Nah, sekarang kita akan belajar 3 variabel. Mungkin nanti penggunaan variabelnya ada X, Y, dan Z. Ya, nanti kita menentukan berapa sih nilai X, berapa nilai Y, berapa nilai Z. Oke. Kemudian kemarin kita juga belajar ada berbagai metode cara menentukan himpunan penyelesaian linear 2 variabel. Kemarin kan kita belajar tentang metode eliminasi, terus substitusi, dan metode campuran. Oke, sebelum Bapak lanjut ke materi ini SPL 3 variabel, Bapak akan sedikit menguji dulu terkait kemampuan kalian dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel ya. Oke, Bapak akan coba dulu. Oke, di sini Bapak memiliki sebuah soal ini ya. Oke, ada sistem persamaan linear 2 variabel, yaitu 4x tambah y sama dengan 9, 3x dikurangi 2y sama dengan 4. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana sih menentukan himpunan penyelesaian atau bagaimana menentukan nilai X dan Y. Masih ingat caranya? Oke, silakan coba Bapak kasih waktu sekitar 1 menit ya. Coba tentukan berapa sih nilai X dan Y pada sistem persamaan linear tersebut. Karena syaratnya harus bisa dulu. Silakan nanti yang merasa sudah selesai, ya, yang merasa sudah selesai, coba sajikan jawabannya di depan. Misalkan Pak mau dengan cara apa, terserah kalian. Yang menurut kalian paling dikuasai, kira-kira materinya, metodenya pakai apa? Apakah eliminasi, substitusi, campuran? Sekali lagi, kalau masih ada yang belum belajar atau bahkan belum menguasai ya cara menyelesaikan SPL 2 variabel, nanti sambil berjalan diskusikan dengan teman-temannya ya, jangan malah bertanya.
tidak berkesempatan untuk menyajikan jawabannya, silahkan dicocokkan ya jawabannya dengan yang sedang dikerjakan oleh temannya di depan. Nanti kalau ada perbedaan kita diskusikan. Misalkan Pak, jawaban saya kok segini dapatnya, kita cari solusinya. Ini sama kan? Berikan tepuk tangan untuk temannya siap sudah berangkat. Oke, sekarang kita cek dulu ya jawabannya. Kalian di sini Bapak akan jelaskan sedikit ya, supaya nanti saat belajar SQL 3 variabelnya kalian tidak kebingungan. Sekarang di sini ada dua buah persamaan. Ada 4x tambah y sama dengan 9 dan 3x kurangi 2y sama dengan 4. Kemarin gimana caranya untuk menjelaskan ini? Bisa menggunakan metode eliminasi, itu kan ya, substitusi dan campuran. Kira-kira ini temannya pakai metode apa? Kira-kira metode apa ini? Metode campuran. Metode campuran. Ada yang tahu kenapa ini dikalikan dulu dengan 2 dan 1? Kenapa? Karena variabelnya tidak sama. Sama variabelnya. Apa coba kenapa? Ini dikalikan 2 yang bawah kalikan 1. Karena angka yang di depan variabelnya berbeda. Oke, jawabannya tepat ya. Kenapa sih harus dikalikan dengan 2 dan 1? Karena dilihat dari penguraian jawaban ini akan mengeliminasi variabel y. Ya, dilihat sini variabel y dan koefisiennya itu berbeda. Maka harus disamakan dulu, berarti harus dikalikan 2 dan 1. Setelah dikalikan 2 ini dapat x, ini 2y, ini dapat 11. Yang bawah dikalikan 1, maka tidak akan mengubah hasilnya, bentuknya. Sehingga tetap 3x kurang 2y sama dengan 4. Ada yang tahu kenapa dijumlah menggunakan operasi penjumlahan? Kenapa nggak dikurang? Coba. Alasannya apa? Pak, kenapa ini dijumlah? Kenapa nggak dikurang? Ada yang tahu kenapa? Ayo, kira-kira ada yang tahu kenapa ditambah? Kan pasti kepikiran kita ya, Pak, kenapa di situ dijumlah, kenapa nggak dikurang? Ada yang tahu alasannya? Oke, alasannya adalah gini. Kalau kita melakukan pengurangan, berarti nanti variabel y-nya tidak akan tereliminasi. Sama aja kita menghitung 2y kira-kira harus ditambah atau dikurang dengan negatif 2y agar hasilnya sama dengan 0, sehingga operasi yang digunakan adalah operasi penjumlahan agar variabel y-nya tereliminasi. Berarti 8x tambah 3x hasilnya 11x. Y-nya otomatis tereliminasi 0, nggak usah kita tulis. Kemudian yang luas kanannya hasilnya adalah 22. Didapatlah persamaan 11x sama dengan 22. Berarti x nanti tinggal pindah luaskan 11. Kenapa jadi pembagian? Karena di ruas sebelumnya ini merupakan perkalian terhadap x. Saat dipindahkan maka harus sebagai pembagi. 22 dibagi 11 hasilnya adalah ini belum selesai karena tugas kita mencari x dan y. Gimana untuk mendapatkan nilai x? Pada penguraian ini Bapak perhatikan menggunakan metode campuran. Setelah menggunakan eliminasi dilanjutkan menggunakan metode substitusi. Apa yang disubstitusikan? Nilai x yang sudah didapatkan kita substitusikan ke persamaan, salah satu persamaan yang ada di sini. Ya, misalkan substitusi ke 4x tambah y sama dengan 9. Kita ganti x-nya dengan 2, maka 4 kali 2 hasilnya 8 ditambah y sama dengan 9. Y-nya dipindah ruas. Tahu aturan pindah ruas? Awalnya positif atau penjumlahan, maka saat dipindah ruaskan harus sebagai kebalikannya impulsnya, tapi harus sebagai pengurangan. Berarti 9 dikurangi 8, maka didapat nilai y sama dengan 1. Dan nanti kita akan gunakan konsep-konsep seperti ini untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel.
Ya, kita masuk ke bagian inti. Nanti kegiatan inti Bapak akan bagikan lembar kerja. Nanti lembar kerja ini kalian diskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing. Kalau ada kendala silahkan nanti tanyakan ke Bapak. Bapak di sini hanya sebagai pendamping, pembimbing kalian ya dalam pembelajaran. Oke, sekarang silakan berkelompok dulu sesuai kelompoknya masing-masing yang kemarin sudah kita buat. Posisinya mau di mana terserah. Yang penting dibuat senyaman mungkin, nyaman untuk kalian belajar. Oke, semuanya sudah berkelompok sesuai kelompoknya ya. Untuk posisi ya silakan buat senyaman mungkin, mau sambil latihan nggak apa-apa. Intinya di sini bukan masalah tempatnya, tapi keaktifan kalian dalam belajarnya. Ya, nanti ada penilaian, yaitu penilaian keaktifan, kemudian ada penilaian tes. Nanti dari pembelajaran kita ada tes. Oke, ketua kelompoknya coba perwakilan ke depan untuk mengambil LKPD. Ayo ketua kelompok. Bapak mau bagi-bagi sembako dulu nih. Ada yang belum bagian kelompoknya? Oke, semua udah ya? Oke, ada penjelasan dulu terkait KKPD-nya. Ya, biasanya dulu kamu sudah bertanya Pak ini gimana? Saran dari Bapak, amati dulu petunjuk-petunjuknya, budayakan literasi. Baca dulu ada petunjuknya. Kalau setelah dibaca berulang-ulang ternyata tetap tidak bisa dipahami, baru boleh ditanyakan. Itu ya, jelas ya. Ya, kalau ada kendala saat diskusi kelompoknya jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ke Bapak. Oke, silakan bisa dimulai diskusi kelompoknya. Dibaca dulu petunjuk-petunjuknya. Dicoret-coret tadi ya, diisi langsung di situ nggak apa-apa. Di lembar kerjanya. Dibaca dengan seksama. Ini masuk aja di LKP-nya. Untuk dibaca dulu. Perintah pertama tuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan. Ya, apa yang diketahui dari tulis. Jauh dulu. Untuk perintahnya apa? Tuliskan apa yang diketahui. Apa yang diketahui di situ? Ada yang diketahui? Ada nggak yang diketahuinya? Itu kan diketahui 3 persamaan. Tulis. Oh, ternyata ada 3 persamaan yang diketahui. Tulis gitu. Yang diketahui kan? Mana ada kendala nggak? Mulainya secara urut ada tuliskan apa yang tidak tahu dan apa yang diketahui. Ya, tuliskan. Tulis. Apa aja? Mau sama orang ini dulu udah terisi. Lalu di sini kosong. Isi dulu aja.
Ini ada kendala? Oke, udah ada sok lanjutkan. Ini kelompok ini aman? Aman. Oh, benar tadi. Lanjut bawah. Ini prosedurnya kita bisa merencanakan strategi kita yang akan kita lakukan untuk menentukan dan strateginya ini variabel dari dari persamaan dan mau pakai persamaan 1 dan berapa dan juga persamaan usahakan saat menulis Z, karena Bapak pun menulis Z itu kadang suka ada yang salah baca ya, suka dianggap 2, pakai garis aja gini. Misalkan 3Z, kadang suka ada yang ngiranya 32. Jadi supaya beda pakai strip tengah-tengahnya. Z itu tanpa pakai strip. Ya. Ya pokoknya agar ada pembeda aja Z dengan 2. Lucu. Ini aman gambarnya? Mana? Ada berapa variabel yang memungkinkan untuk kalian eliminasi? Ada berapa variabel? 3. Ada X, Y, dan Z. Maunya mengeliminasi apa? Pilih aja. Hah? X, itu tulis. X, tulis. X tadi persamaan 1 dan ada 3 persamaan. Nanti saat eliminasi X kita menggunakan persamaan 1. Persamaan berapa nomornya? 2 atau 3? Nanti saat kita mengeliminasi X dari persamaan 1 pastinya akan menghasilkan suatu persamaan yang persamaan karena X sudah dieliminasi. Nanti kita tambahkan sudah punya nama nih, ini persamaan berapa? Coba sebutin penamaan karena supaya terang di sini misalnya 2, 3 artinya persamaan 4. Kalau yang satu supaya nanti variabel yang persamaan jadinya sama variabelnya. Ya, kita tetap mengeliminasi dari persamaan 2 dan berapa yang belum pakai? Total ada 3 persamaan. Ada yang satunya terpakai. Ya, tinggal apa lagi? Nah, nanti dalam nanti ini kita mendapatkan persamaan baru yang nantinya kita akan eliminasi pada sampai situ wajib. Pertama saya udah pulang. Tahu pasangan satu yang mana? Ya, coba di sini. Nah, kayak gini. Tadi
sebentar. Ya, memiliki 3 variabel. Ya, selain memiliki apa yang memiliki 3 variabel? Persamaan. Yang mana yang persamaan? Jadi ada 3 persamaan yang kita ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Ini kali. Mana tadi yang ada kendala? Kelompok mana? Tadi udah. Yang mana ini? Ada. Mana tadi? Dan sini. Langkah 1 strategi ini apa tadi? Mengeliminasi variabel apa caranya? Di sini supaya bolak balik. Oke. Dari persamaan berapa? 3. Oke. Sama satunya mana? Kita tulis. X kurang Y. Sebelum dieliminasi bisa lihat dulu syaratnya bisa apa? Mana yang dapat kendala? Apa lagi? Nanti dalam 3 variabel ini ada beberapa angka ya. Pertama, kita harus mengeliminasi salah satu variabel dari 3 variabel yang diberikan. Ada X, Y, dan kita maunya mengeliminasi dari persamaan ini dan jadi mau pakai persamaan 1 dan berapa? Ada 3 persamaan ya. Ya, ini 2. Karena nanti setelah kamu mengeliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2 bisa dipastikan mendapatkan persamaan linear 2 variabel. Kenapa jadi 2 variabel? Karena X sudah dieliminasi. Nah, nanti persamaan itu supaya enak kita namakan sebagai persamaan. Karena sementara baru sampai poin sebagai persamaan. Dan kedua, supaya nanti sama variabel ini dari 3 yang ada X, Y, diambil yang X, jadi tersisa 3 Y, supaya itu dari persamaan badan persamaan mendapatkan strategi ini, strategi satu ini. Mana ini? Nggak ada kendala. Satu-satu ya. Sekali pertama. Kenapa Yunita? Can I help you? Kenapa? Ya, mau ini siapa? Maunya apa? Dari pasangan ya. Kalau mau eliminasi harus ada pasangan ya, dan berapa?
Cuma videokan. Mana yang ada kendala lagi? Ini kenapa lagi? Mana lagi? Apa lagi? Oke, waktu diskusinya sudah habis ya. Waktu diskusinya sudah habis. Mudah-mudahan semua kelompok sudah bisa menyelesaikan. Nanti kegiatan berikutnya Bapak akan meminta perwakilan dari salah satu kelompok untuk menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya di depan. Nah, nanti yang tidak berkesempatan untuk maju ke depan mohon diperhatikan dan nanti dicocokkan jawabannya dengan kelompoknya masing-masing. Oke, ada yang berani kira-kira untuk menyajikan hasil diskusinya? Ayo, siapa yang berani? Harus minimal harus ada rasa berani dulu, percaya diri. Masalah benar atau salahnya urusan belakangan. Yang penting dicoba dulu. Ada yang berani nggak kira-kira? Yo, dari beberapa kelompok masa nggak ada yang berani? Minimal percaya diri dulu. Ayo ada? Kira-kira yang berani untuk presentasi? Kamu mau nyoba? Alhamdulillah ada yang berani ternyata. Perhatikan ya dan dikoreksi nanti kalau ada. Oke, semuanya tolong diperhatikan. Silakan mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya masih ada nggak? Video? Banyak nggak? Ada rasa kedua,
sebentar Ardia. Oke, jadi teman-teman semuanya di sini kelompok Ardia, ya, di sini sudah berhasil minimal ya kata Bapak kan dalam menyelesaikan matematika minimal harus tahu dulu kan ya apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Di sini kelompok Ardia ternyata menuliskan yang diketahuinya adalah 3 buah persamaan kan ya, ada persamaan 1, persamaan 2 dan 3. Kemudian yang ditanyakan juga apa sih yang ditanyakan dari permasalahan itu? Yang ditanyakan adalah nilai dari x kuadrat dikurangi 2y tambah z. Itu yang ditanyakan, minimal harus tahu ini dulu. Oke, silakan dilanjutkan lagi. Oke, sekian dari penjelasan dari kelompok B. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, tadi penjabaran dari kelompoknya Ardia, itu kelompok C, sudah berhasil menyelesaikan lembar kerja ya, lembar kerja tersebut dan mendapatkan hasil nilai dari x kuadrat kemudian dapat dikurangi 2y tambah z yang hasilnya itu negatif 6. Oke, jadi ada hubungannya antara SPL 3 variabel dengan SPL 2 variabel, yaitu sama-sama menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Oke, gitu ya. Oke, nanti sebelum kita mengakhiri pembelajaran, nanti ada beberapa tes yang akan Bapak ujikan ya, formatif kalian. Nanti soalnya bisa diakses via website ya, via e-link. Ya. Oke. Jadi untuk pembelajaran hari ini, Bapak pengen salah satu perwakilan siswa memberikan kesimpulannya. Coba ada yang berani nggak memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini terkait pembelajaran hari ini? Ayo, ada yang mau mencoba menyimpulkan? Berikan kesimpulannya apa sih dari pembelajaran hari ini? Oke, siapa yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Oke, silakan coba Aldin. Masih kesimpulan sambil berdiri. Jadi kesimpulan materi SPLTV yang linear 3 variabel itulah dengan SPLTV yang linear 2 variabel dengan menggunakan metode yang sama seperti campuran, substitusi, dan eliminasi. Oke, udah itu. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, itu ya apa yang dikatakan Aldin, ternyata ada kaitannya antara SPL 2 variabel dan 3 variabel. Dari masalah metodenya, cuma SPL itu tadi ada beberapa prosedur. Pertama, kita harus mengeliminasi dulu salah satu variabel agar nanti menghasilkan sistem persamaan linear yang baru yang hanya terdiri dari 2 variabel. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan sistem persamaan linear 2 variabel, baru kita menyelesaikan dengan menggunakan metode yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu ada metode eliminasi, substitusi, dan campuran. Nah, nanti tinggal selesaikan, nanti didapatkan nilai x, y, dan z. Oke, untuk pembelajaran hari ini Bapak rasa sudah cukup ya. Nanti pembelajaran berikutnya kita akan coba untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan SPL 3 variabel. Nanti soal-soalnya kita mencoba menyelesaikan soal dalam bentuk cerita seperti tadi yang disajikan dalam manfaat kehidupan sehari-hari. Oke, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini saya akan melakukan pasca observasi, wawancara pasca observasi setelah kemarin di hari Jumat melakukan observasi dan di hari Rabu sebelumnya observasi. Kembali hadir membersamai saya dengan rekan saya guru matematika Pak Angga.
Angga Tinganggo. Apa kabar sih Pak Angga? Sehat, baik Om. Ya. Baik Pak Angga, hari ini kita akan pasca observasi setelah kemarin observasi dilakukan di hari Jumat. Saya akan menanyakan beberapa hal Pak Angga ya. Kemarin kita sudah melakukan observasi ini. Ya. Nah, Pak Angga gimana perasaannya setelah melakukan observasi? Jujur kalau saya ngajar ya, ada rekan kerja atau apa ya wajar ya, sifat manusia kan ada sedikit canggung gitu ya, tapi alhamdulillah lancar. Kemarin ya saya anggap ya seperti ngajar biasa aja sih, kalau masalah dari Ngalir ya Pak ya, awal-awalnya aja ya. Nah, proses pembelajaran kemarin bagaimana tuh menurut Pak Angga? Tercapai nggak tujuan pembelajaran? untuk proses pembelajaran di saat observasi dari segi tujuan insya Allah tercapai, alhamdulillah tercapai, karena kan tujuan pembelajaran yang saya angkat kemarin itu ya tentang bagaimana siswa bisa memahami penyelesaian dari SPL 3 variabel Iya. yang menggunakan berbagai macam metode. Alhamdulillah semua mereka hampir mayoritas menguasai. Cuman untuk saya kan namanya walaupun guru masih perlu terus belajar kayak bagaimana cara pengelolaan kelas, kemudian bagaimana cara penyajian materi. Kemarin saya mencoba menggunakan sedikit agak berbeda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, menggunakan sedikit bantuan teknologi ya, menggunakan laptop, kemudian menggunakan proyektor. Nah, tentunya ada persiapan-persiapan baik pembuatan LKPD, pembuatan PowerPoint. Alhamdulillah bisa dilalui, hanya mungkin agak sedikit di pasca persiapan mungkin ya. Kecuali kalau misalkan ruangannya itu udah di-set mendukung, karena kan kita kalau menggunakan infokus atau apa kita harus mempersiapkan dulu ya, mungkin lama di situnya. Kemudian juga ada khawatir juga ada teks teknis, cuman kemarin alhamdulillah aman untuk masalah proyektor. Terus saat diskusi terlihat lebih baik dari sebelumnya, terlihat aktif, yang tadinya jarang nanya juga karena saya pemberian masalah langsung jadi timbul antusias untuk bertanya. Ya, saya anggap di situ sudah mulai terlihat aktif. Dari kerjasamanya yang tadinya jarang ikut pembelajaran, tiba-tiba jadi udah mulai berani nimbrung pembelajaran. Ya tentunya ada peningkatan, ada ngomong, ya berani ngomong, berani berpendapat. Artinya saya ingin mengaktifkan dulu di proses pembelajaran, karena kan yang namanya pembelajaran itu kita harus membelajarkan anak, bagaimana kita mengolah kelas supaya anak mau terlibat aktif dalam pembelajaran. Menurut saya alhamdulillah tercapai untuk tujuannya yang pembelajaran. Terus kemarin kan pakai model PBL ya pembelajarannya. Nah, sintak-sintaknya sudah terpenuhi belum menurut Pak Angga? Sintak-sintaknya terpenuhi alhamdulillah. Kemarin kan dari sintak-sintak PBL yang saya tahu kan diawali dengan pemberian masalah. Ya. Kemudian mengorganisasikan apa sih? Organisasi peserta Bisa belajar. Kemudian ada apa sih kemarin PBL di bawah berdiskusi, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya. Alhamdulillah tercapai ya. Cuman ya memang perlu, karena anak serta guru pun saya yakin harus perlu dibiasakan menggunakan model-model pembelajaran ya, supaya kedepannya lebih lancar lagi. Kendala Pak Angga? Tadi mungkin Ya, kendala ada. Peralatan. Sebetulnya bukan apa ya? Ya bisa dianggap juga kendala sih. Iya. Kendala dari segi sarana di sini Sarana. sebetulnya kan banyak, hanya tidak setiap ruangan itu stay proyektor. Standby. Jadi kita harus bawa-bawa Iya. gitu. Ya alangkah baiknya untuk kedepannya ya mungkin nanti ada perbaikan dari pihak sekolah, terkait, pengadaan mungkin ya di setiap kelasnya harus standby fokus, Iya. seperti itu. Kendalanya sisi teknis lah Ya, ya. teknis. Dari fasilitas gitu ya. Kemarin waktu ada kendala nggak? Waktu ada sih sedikit, mungkin menurut saya biasa kalau masalah untuk waktu itu ya, mungkin
ya tadi karena belum terbiasanya guru maupun siswa menggunakan model-model pembelajaran, ya saya anggap apa ya, kalau menurut pribadi saya anggap wajar lah, karena memang belum terbiasa. Ya supaya menghindari hal itu ya mungkin bisa lebih dibiasakan lagi, lebih sering digunakan model-model pembelajaran yang interaktif seperti itu. Kalau terbiasa pasti udah Ya smooth lah. karena kan harus dibiasakan Ya. gitu. Berarti di sisi kendalanya di sisi teknis ya, Ya, teknis terjadi karena ya mungkin dalam penyiapan peralatannya. penyiapan peralatan ya. Berarti solusinya apa menurut Pak Angga? Solusinya ya mungkin yang tadi, kalau memungkinkan ya pengadaan istilahnya di si alat yang penunjang pembelajaran itu, kalau menurut saya ya kalau memungkinkan stay di dalam ruangan. Seperti jadi guru kalau mau memulai tidak disibukkan dengan penyiapan pemasangan fokus, Dari nyari. biasanya kan suka dipasang di atas ya fokus. Perkenalan mungkin seperti itu. Kalau memungkinkan ya kan Ya. kita banyak ruangan gitu. Ya. Nah itu kan solusi lebih ke harapan lah. Kalau solusi mengatasi kendala ini, Solusi mengatasi kendala, nah saya masih belum terpikirkan. Mungkin ada rekomendasi dari Pak Ahmad atau gimana solusi untuk ya, teknik itu ya? ya sebenarnya tadi udah sih apa namanya, ya karena itu kan berarti kendalanya di persiapan. Ya, nah Berarti kan mungkin persiapannya lebih di prepare lah gitu. betul. Ya. Atau mungkin bisa mencari alternatif lain sarana penunjangnya yang mungkin sedikit bisa mengurangi waktu Ya. waktu persiapannya. Ya kalau tadi tetap mau pakai fokus juga bisa Ya. ada mungkin Pak Angga Lebih awal ya. lebih awal gitu kan. Pengkondisiannya lebih awal gitu. Jadi begitu jam pelajaran Udah siap ya. Nah solusi ini kan mungkin berarti nanti bisa dicoba ya Pak ya? Iya, ya. Untuk Depannya untuk apa nih? boleh nanti diatur mungkin di Pertemuan berikutnya ya, bisa di pertemuan berikutnya coba dilakukan. Nah kalau dari Pak Angga mungkin sebagai refleksi pembelajaran kemarin, sebagai refleksi dari kekurangan yang pembelajaran. bisa jadi perbaikan nanti di pertemuan Kekurangannya berikutnya. ya mungkin Selain saya kendala teknis tadi. refleksinya mungkin harus lebih ya tadi seperti tadi ya saya katakan membiasakan lagi dalam bagaimana pengelolaan kelas, mengatur waktu agar sitas-sitasnya berjalan dengan baik, dan kemudian melakukan ya perbaikan-perbaikan yang kemarin kita laksanakan, tidak kemarin yang masih belum maksimal ya kita maksimalkan lagi. Seperti itu Pak. Ungkapkan lagi ya. Baik, itu mungkin Pak Angga wawancara kita Iya. pasca observasi ini. Terima kasih atas waktunya Pak Angga. Sama-sama. Semoga kita bisa sama-sama memperbaiki kualitas pembelajaran di sekolah ini ya. Terima kasih Pak Angga. Ya. Baik, Bapak Ibu, demikian wawancara pasca observasi sebagai tindak lanjut dari observasi. Ya, pasca observasi ini nanti ada beberapa tindak lanjut yang akan dilakukan oleh guru yang bersangkutan. Demikian wawancara pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.